Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya Puspadini Nuryanti selaku perwakilan dari kelompok 3 untuk membuka presentasi berikut dengan topik Sexual Transmitted Infection dari kelompok 3 yang terdiri dari Kartika Hatari, Stambuk 150 2019 0116, Ninda Tiara Riyadi, Stambuk 150 2019 0119, Puspadini Nuryanti, Stambuk 150 2019 0123. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya mulai dari yang pertama. Adapun materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu Trichomonas yang terdiri dari definisinya, epidemiologi dan etiologinya, patofisiologi, manifestasi klinik dan diagnosa, pengobatan, evaluasi hasil terapeutik. Kemudian untuk klamidia terdiri dari definisi, epidemiologi dan etiologi, patofisiologi, manifestasi klinik dan diagnosa, pengobatan, serta evaluasi hasil terapinya. Pertama yaitu Trichomonas. Trichomonasiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis berupa protozoa berekor yang bermukim di saluran genital manusia. Kemudian berada pada uretra dan vagina, di mana infeksi ini terutama terjadi akibat adanya kontak seksual dari misalnya bayi berupa perinatal dan dapat tertular pada saat dilahirkan oleh ibu yang terinfeksi. Kemudian untuk epidemiologi dan etiologi Trichomonas, pertama Trichomonas vaginalis atau T. vaginalis bertanggung jawab atas 3 sampai dengan 4 juta kasus trichomoniasis setiap tahunnya di Amerika Serikat dan merupakan infeksi menular seksual non-viral yang paling umum. Meskipun infeksi melalui kontak non-seksual dilaporkan jarang terjadi, namun kontaminasi benda mati dan penyebaran infeksi melalui mandi bersama ataupun spa atau kontak dengan perlengkapan mandi atau toilet yang terinfeksi mungkin terjadi karena adanya bakteri T. vaginalis yang dapat bertahan hingga 3 jam dalam lingkungan yang basah. Kemudian patofisiologi Trichomonas, di mana trichomonad biasanya menginfeksi epitel squamosa saluran genital, situs ekstragenital penting secara epidemiologi karena infeksi dapat bertahan dan mengakibatkan infeksi ulang. Setelah menempel pada mukosa vagina atau uretra, trichomonad biasanya menimbulkan respon inflamasi yang bermanifestasi sebagai pelepas kandungan PMN dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, manifestasi atau presentasi klinis. Infeksi trichomonalis dilaporkan lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Kebanyakan pasien mengalami gejala minimal atau tidak ada gejala sama sekali. Dengan infeksi yang tidak diobati berlangsung bertahun-tahun. Jika gejala memang terjadi, biasanya bermanifestasi sebagai pelepas dan disuria. Presentasi klinis trichomoniasis pada pria dan wanita disajikan pada tabel berikut. Untuk general, pada pria, masa inkubasinya 3-28 hari, organisme yang dapat dideteksi dalam 48 jam setelah terpapar oleh infeksi. Sedangkan pada wanita 3-28 hari. Selanjutnya pada situs infeksi yang paling umum yang diderita oleh pria yaitu pada uretra biasanya disebabkan oleh hubungan seksual, overlapping dan A. Sedangkan pada wanita yang paling umum yaitu saluran endokarvikal, uretra, rektum yang biasanya disebabkan oleh pencemaran perineal.
Selanjutnya ada gejala. Biasanya gejala pada lelaki meminimalkan gejala yaitu di charger uretra atau disuria piruritin. Pada wanita biasanya malodorus vaginal debit 50-75% dan pruritus flowers selama masa menstruasi. Adapun disuria dan dispareunia. Selanjutnya ada tanda pada laki-laki pengeluaran uretra, vagina lelehan, vagina pH 4, 5, 6, peradangan eritma dari vulva, vagina atau serviks uretra. Selanjutnya komplikasi, di mana epidimitis dan prostatis kronis tidak umum. Identitas laki-laki, motilitas, dan viabilitas sperma. Sedangkan pada wanita, penyakit dan komplikasi terkait dengan kehamilan, buru prematur, rekahan dini pada membran, dan bayi dengan berat badan rendah, resiko infection rendah, serviks neoplasia. Selanjutnya, diagnosa Trichomonas. Adapun beberapa metode diagnosa, yaitu Wet-Mount, di mana Wet-Mount ini merupakan metode pemeriksaan keputihan karena pH-nya 4,9 sampai 7,5 untuk bertahan hidup. Maka keputihan menunjukkan adanya virus T. vaginalis atau Gardnerella vaginalis karena memiliki pH sebagai penyebab umum vaginasis bakterial. Yang kedua, Papa Nicolaus Mer atau PAP. Biasanya teknik yang digunakan ini pada Mount juga terkait dengan jumlah hasil positif palsu dan negatif palsu yang tinggi. Selanjutnya ada pewarnaan spesimen serviks. Pewarnaan spesimen serviks sedikit sensitif dan lebih memakan waktu dibandingkan Wet-Mount, oleh karena itu tidak direkomendasikan. Selanjutnya ada teknik kultur untuk Trichomonas, di mana spesifiknya ini hingga 100% dan lebih sensitif 75% hingga 96% dibandingkan dudukan basah, tetapi sebenarnya tidak berguna untuk diagnosis cepat karena diperlukan 48 jam atau lebih untuk pertumbuhannya. Selanjutnya ada tes diagnostik yang lebih baru seperti antibodi monoklonal atau probable DNA, teknik Sertates PCR yang dapat mendeteksi jumlah kecil Trichomonas DNA. Dan sekarang tersedia tensis sangat sensitif dan spesifik untuk mendeteksi infeksi pada pasien spesimen vagina danurin pada lelaki dan pada wanita. Deteksi Trichomonas dalam spesimen uretra atau sedimen nurin dengan Wet-Mount sulit dan diagnosisnya sangat bergantung pada kultur. Selanjutnya pengobatan. Pengobatan dan alternatif yang direkomendasikan untuk virus T. vaginalis adalah
metronidazol atau tinidazol. Keduanya menghasilkan angka kesembuhan yang tinggi. Dalam kasus ini, terapi yang lebih lama atau dosis yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan secara rutin sebagai terapi awal biasanya menghasilkan obat. Bisa dilihat pada tabel berikut. Ketika gejala infeksi, diperlukan pengobatan metronidazol 2 gram secara oral dalam dosis tunggal dan tinidazol 2 gram secara oral dalam dosis tunggal. Selanjutnya ada metronidazol 500 gram secara oral 2 kali sehari selama 7 hari. Selanjutnya ada gigi atau lambah pengobatan infeksi pada kehamilan. Obat yang digunakan yaitu metronidazol 500 gram secara oral 2 kali sehari selama 7 hari dan metronidazol 2 gram secara oral dengan dosis tunggal. Selanjutnya ada metronidazol 2 gram untuk 7 hari atau tinidazol 2 gram secara oral selama 7 hari. Selanjutnya evaluasi hasil terapeutik Trichomonas. Tindak lanjut sebelumnya dianggap tidak perlu pada pasien yang menjadi asimptomatik setelah pengobatan dengan terapi yang direkomendasikan. Namun, pengujian ulang sekarang direkomendasikan untuk semua wanita yang aktif secara seksual dalam waktu 3 bulan setelah pengobatan awal. Selanjutnya, klamidia. Definisi klamidia. Infeksi klamidia adalah satu PMS yang paling umum yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia adalah bakteri yang berbentuk bola. Banyak orang yang terinfeksi Chlamydia tidak memiliki gejala sehingga mereka tidak menyadarinya. Baik, selanjutnya epidemiologi dan etiologi dari Chlamydia. Chlamydia lebih sering dilaporkan pada wanita, kira-kira 2 kali lipat daripada pria. Mencerminkan lebih banyak wanita yang di-screening. Mirip dengan gonore, tingkat infeksi Chlamydia yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan usia yang lebih muda, ras kulit hitam, dan tempat tinggal di Amerika Serikat bagian tenggara. Prediktor tambahan dari infeksi Chlamydia pada wanita muda termasuk memiliki pasangan seks baru atau banyak merokok, gonore atau vaginosis bakteri, dan adanya HPV karsinogenik. Chlamydia juga merupakan penyebab utama uretritis non-gonokokal atau NGU terhitung hingga 50% kasus. Koinfeksi dengan Chlamydia terjadi pada sejumlah besar orang dengan gonore dan semua orang yang didiagnosis dengan gonore harus diasumsikan ada Chlamydia trachomatis yang merupakan bakteri yang menyebabkan Chlamydia. Sampai infeksi Chlamydia disingkirkan. Infeksi Chlamydia berhubungan dengan signifikan peningkatan risiko tertular infeksi HIV selain infeksi genital, infeksi mata pada orang dewasa atau karena autoinokulasi, dan bayi karena vagina pengiriman melalui jalan lahir yang terinfeksi dilaporkan. Infeksi faring dan rektal dapat terjadi akibat hubungan seks anal orogenital atau reseptif, masing-masing dengan individu yang terinfeksi. Selanjutnya, patofisiologi dari Chlamydia.
Chlamydia terjadi karena adanya bakteri Chlamydia trachomatis yang memiliki siklus hidup 2 tahap yang kompleks, yang terdiri dari 2 bentuk, badan dasar infeksius atau disingkat EB, dan badan retikulat yang bereplikasi atau RB. EB menempel dan memasuki sel epitel inang dan berubah menjadi RB atau retikulat yang bereplikasi. RB berkembang biak dengan pembelahan biner dalam inklusi, membajak komponen sel dan nutrisi. RB kemudian mengatur kembali ke EB atau badan dasar infeksius dan dilepaskan ke ruang ekstraseluler untuk menginfeksi sel di sekitarnya. Apa itu bakteri Chlamydia trachomatis? Bakteri Chlamydia trachomatis adalah bakteri seluler obligat yang secara eksklusif menginfeksi manusia. Seperti virus, Chlamydia membutuhkan bahan seluler dari sel inang untuk replikasi. Namun, mereka mempertahankan identitas seluler mereka selama perkembangan. Chlamydia trachomatis berbagi membran luar dan ribosom yang mirip dengan bakteri gram negatif, tetapi tidak memiliki peptidoglikan di dinding sel dan tidak dapat dilihat melalui pewarnaan gram. Selanjutnya, manifestasi klinis Chlamydia. Jika dibandingkan dengan gonore, infeksi saluran kelamin Chlamydia lebih sering terjadi tanpa gejala. Dan bila ada, gejala cenderung kurang terlihat. Keputihan biasanya lebih sedikit dan lebih banyak lendir atau berair dibandingkan dengan gonore. Selain itu, dapat kita lihat dari tabel di samping. Contohnya, pada pria secara umum, inkubasi dilakukan selama 35 hari. Gejala yang ditimbulkan biasanya akan muncul 7-21 hari kemudian. Sedangkan pada wanita, inkubasi dilakukan selama 7-35 hari. Gejala yang biasanya ditimbulkan muncul pada hari ke-7 hingga hari ke-21. Situs infeksinya secara paling umum terjadi pada uretra. Selain itu, rektum, orofarin, dan mata. Sedangkan pada wanita, yang situs infeksi yang lebih sering terjadi pada endocervical canal atau kanal endocervical. Selain itu, uretra, retrum, orofaring, dan juga mata. Gejalanya pada pria biasanya terjadi pada 50% pada uretral dan infeksi asimptomatik rektal. Kemudian untuk females atau wanita terjadi 66% pada infeksi serviks yang tidak menunjukkan gejala atau asimptomatik. Untuk tanda pada pria terjadi pada rektal infeksinya yaitu pain atau sakit, discharge atau kemudian bleeding atau pendarahan. Kemudian pada wanita terjadi ketidaknormalan discharge vagina atau pendarahan uterin. Untuk komplikasi pada pria terjadi epididymitis atau dan juga sindrom Reuters, yang dimana sindrom ini jarang terjadi. Sedangkan pada wanita terjadi radang pelvik, penyakit dan komplikasi terasosiasi. Serta juga terjadi Reuters syndrome, yang dimana juga sindrom ini jarang terjadi. Selanjutnya yaitu diagnosis Chlamydia. Karena tingginya tingkat penyakit asimptomatik dan tingginya prevalensi infeksi Chlamydia pada wanita yang aktif secara seksual berusia 25 tahun atau lebih muda. Konfirmasi laboratorium dari infeksi Chlamydia penting karena relatif kurangnya spesifitas gejala saat ini.
diagnosa yang dapat dilakukan yaitu yang pertama kultur sel. Kultur sel adalah standar acuan yang digunakan untuk mengukur semua tes diagnostik lainnya. Karena chlamydia adalah organisme intraseluler obligat, spesimen untuk biakan harus diperoleh dari kerukan sel epitel endocervix pada wanita atau uretra pada pria, daripada dari cairan urin atau uretra. Yang kedua yaitu tes molekuler yang mendeteksi asam nukleat chlamydia. Tes molekuler yang mendeteksi asam nukleat chlamydia memberikan hasil yang lebih cepat, secara teknis tidak terlalu menuntut untuk dilakukan, lebih murah, dan dalam beberapa situasi memiliki kepekaan yang lebih besar daripada kultur. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan NAT. NAT adalah Nucleic Acid Hybridization Test dan Nucleic Acid Amplification Test yang dapat mendeteksi DNA chlamydia dalam jumlah kecil, sangat sensitif, dan spesifik untuk mendeteksi infeksi pada spesimen urogenital dan anal, serta dalam urin. NATS adalah tes paling sensitif untuk spesimen urin pertama, endocervix, dan usap vagina pada wanita, dan spesimen usap uretra pada pria. Dan oleh karena itu, tes yang direkomendasikan untuk mendeteksi infeksi chlamydia adalah NAT, karena kemampuan NAT untuk mendeteksi sedikit salinan gen tunggal dalam spesimen, apakah itu organisme hidup atau organisme yang tidak dapat hidup. Residu asam nukleat yang bertahan setelah terapi antibiotik yang berhasil dari infeksi chlamydia dapat menghasilkan tes positif palsu untuk beberapa minggu setelah penyembuhan. Tes molekuler yang tidak menggunakan amplifikasi nukleat seperti tes imunosorben, enzim, atau probe hibridisasi DNA tidak lagi direkomendasikan untuk diagnosis chlamydia trachomatis karena sensitivitasnya yang buruk dibandingkan dengan NAT. Selanjutnya pengobatan. Pada pengobatan chlamydia, azitromisin dengan dosis 1 gram per oral sebagai dosis tunggal dan dosis siklin 100 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari adalah regimen pilihan untuk pengobatan infeksi chlamydia urogenital tanpa komplikasi. Karena waktu paru serum dan jaringannya yang lama, azitromisin adalah satu-satunya terapi dosis tunggal yang efektif dalam mengobati chlamydia trachomatis. Kedua terapi membersihkan lebih dari 97% infeksi, tetapi terapi dosis tunggal dengan azitromisin lebih menarik dari sudut pandang kepatuhan pengobatan. Doxycycline pelepasan tertunda 200 mg secara oral sekali sehari selama 7 hari dapat dianggap sebagai regimen alternatif untuk infeksi chlamydia trachomatis urogenital karena sama efektifnya dengan doxycycline generik. Terkait efektif samping GI atau efek samping gastrointestinal yang lebih sedikit, tetapi mungkin lebih mahal. Untuk kelengkapan pengobatannya dapat dilihat pada tabel berikut. Evaluasi hasil terapi. Pengobatan infeksi chlamydia dengan regimen yang direkomendasikan sangat efektif. Oleh karena itu, pengujian laboratorium pasca perawatan untuk kegagalan terapi tidak dianjurkan kecuali gejala menetap atau ada kekhawatiran khusus, misalnya ketidakpatuhan regimen atau kehamilan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.